Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku Aksa. Dan ini adalah video hari ke-14 dari challenge 30 hari 30 video. Oke, sekarang udah memasuki puasa hari ke-21 dan besok udah hari ke-22. Dan sekarang baru di video ke-14, yang mana aku masih ada hutang kurang lebih 6 video teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku coba cicil karena belakangan ini aku lagi menyibukkan diri dalam 1-2 hari ini untuk brainstorming ide konten apa yang akan aku buat di channelku ini. Nah, ada beberapa ide yang kira-kira aku bakal eksekusi di channel YouTubeku. Salah satunya aku coba buat challenge 30 hari tanpa sosial media. Terus aku juga coba kepikiran buat ngelakuin challenge nggak main Instagram selama 30 hari atau challenge tanpa gula selama 30 hari, karena menurut aku itu ide konten yang cukup menarik. Dan aku tadi nemu dari salah satu channel luar bernama Matt Diavela. Beliau adalah salah satu YouTuber senior yang udah lama di dunia YouTube dan ide kontennya juga menarik-menarik semua, dan kayaknya aku bakal ngambil salah satu konten dari dia sebagai inspirasi, dan aku coba buat tweak dikit sesuai dengan selera yang ingin aku ambil di channelku. Selain itu, beberapa hari terakhir juga aku lebih sering di kos atau di tempat tinggalku sekarang karena kelas udah online, terus kegiatan di perpustakaan juga lagi berhenti karena udah mau mendekati lebaran. Kurang lebih sekitar 9 hari lagi udah lebaran, dan di tanggal 24 nanti aku bakal mudik, bisa dibilang, ke salah satu tempat keluargaku yang ada di Jawa. Jadi aku bakal ninggalin tempat ini kurang lebih selama 2 minggu, dari tanggal 24 kalau nggak salah, mulai tanggal 24 nanti sampai aku selesai balik kurang lebih di awal April. Jadinya aku sedikit pusing gimana caranya ngimbangin buat bikin konten sampai tanggal 30 atau 31 Maret. Nah, yang ada di pikiran buat teman-teman, aku niatnya mau nge-push 1 hari 2 konten, tapi kayaknya itu yang paling terrealisasikan. Terlepas dari aku bakal malas atau enggak, tapi yang jelas itu salah satu trik yang paling masuk akal yang bakal aku lakuin. Jadi kita lihat aja apakah aku masih malas atau enggak. Harusnya sih karena ini udah setengah jalan, aku bakal nge-push gimana caranya challenge ini bisa selesai. Walaupun seperti teman-teman tonton juga kayak kemarin, ada sedikit kendala terutama di isinya, karena kemarin dongle dari MacBookku buat mindahin video dari kamera itu sempat bermasalah. Jadinya aku perlu beli yang baru, dan itu cukup menunggu dan memakan waktu. Tapi aku juga nggak bisa nyalahin itu juga, dan jadikan itu alasan aku bisa pending bikin videonya. Jadi sekarang aku coba lakuin apa yang bisa aku lakuin, yaitu salah satunya coba buat ngejar di 1 hari 2 atau 3 video. Oke, dalam beberapa hari terakhir juga aku nemu banyak sekali inspirasi konten. Salah satunya tadi, salah satu YouTuber yang namanya Matt Diavela. Terus aku coba kepikiran buat sharing tentang eksperimen apa aja yang udah aku lakuin selama kuliah. Karena setelah aku pikir-pikir, cukup banyak hal-hal yang berubah dari diriku semenjak aku masuk kuliah. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin aku ceritain juga di luar dari kuliah, kayak sebelum aku kuliah atau setelah lulus SMA itu aku gimana, tapi nanti aku bakal coba breakdown dan ceritain di konten yang berbeda. Dan aku juga pikir-pikir lagi, kayaknya konten yang bakal aku buat itu akan berfokus di kayak gimana caranya maksimalin potensi diri dari orang yang biasa aja. Kayak contohnya aku ngerasa biasa-biasa aja, tapi aku coba buat lakuin hal-hal yang bermanfaat gitu buat diriku. Kayak misalkan akhir-akhir atau awal-awal aku masuk kuliah, aku jadi
jadi tertarik buat baca buku. Terus aku juga sempat beberapa kali ngelakuin intermittent fasting kurang lebih sebulanan gitu. Terus aku juga coba tidur dengan minimal 6 jam dalam sehari, dan itu impactnya cukup kerasa. Dan mungkin aku bakal tuangin pengalamanku ngelakuin hal-hal itu di konten-konten yang berbeda, karena menurutku itu sangat menarik untuk dibahas. Dalam beberapa hari terakhir juga aku bingung sebenarnya mau bawa oleh-oleh apa buat keluarga yang bakal aku datangi nanti, entah itu bakpia atau makanan lain. Itu aku masih bingung. Atau aku bawain merchandise Jogja, aku juga nggak tahu. Itu salah satu keresahanku atau yang aku pikirkan akhir-akhir ini. Terus juga aku juga nggak sabar buat menyelesaikan semester 6 ini, karena setelah semester 6 aku bakal masuk ke semester yang mana aku harus menyelesaikan tesis atau skripsi. Penggunaan tesis itu sebenarnya lebih cocok buat S2 ya, tapi kita sebutnya skripsi aja. Dan aku sudah mulai nyicil-nyicil skripsi apa yang bakal aku buat. Mungkin akan seputar dengan perpustakaan, karena banyak sekali resource yang bisa aku gunakan buat aku riset untuk tesis aku atau untuk skripsi aku. Dan akhir-akhir ini juga aku banyak sekali melihat konten 25 pelajaran yang aku dapat selama 25 tahun hidup atau 30 tahun hidup, kayak gitu dari youtuber atau konten kreator yang ada di YouTube. Dan aku ngerasa aku bakal bikin konten kayak gitu juga, karena itu juga menarik buat dibahas. Jadi kayak misalkan next aku bakal ulang tahun di ke-23, dan aku akan cerita soal 23 pelajaran yang aku pelajarin selama 23 tahun hidup. Mungkin itu menarik, tapi aku coba buat konten yang ringan-ringan dulu, kayak misalkan nge-review ulang HP yang aku pakai sekarang, atau gimana cara aku tag video, atau model konten kayak gitu gimana sih cara nge-tagnya, teknisnya gimana, atau tips gimana caranya baca buku. Walaupun aku pernah bikin sebelumnya, tapi aku penasaran, aku mau coba bikin yang versi yang lebih panjang supaya teman-teman bisa dapat makna dari baca buku itu sendiri. Terus juga aku lagi semangat lagi untuk bikin konten dan nge-challenge diriku, karena aku ngerasa akhir-akhir ini banyak sekali masalah di Indonesia terutama. Walaupun ini nggak relate ya, tapi aku ngerasa kayak mengharuskan diriku supaya aku bisa lebih mandiri gitu. Ini akan menjadi salah satu opsi atau kesempatan yang aku ambil buat aku bisa jauh lebih mandiri. Simpelnya kayak ini jadi corong di mana aku bisa bereksperimen, dan mungkin suatu saat emang jalanku di sini. Tapi aku coba kasih waktu sekitar mungkin setahun 2 tahun ke depan atau 100 video ke depan. Apakah tempat ini cocok denganku? Aku juga masih nggak tahu. Dan sebenarnya ini juga karena dorongan dari teman-temanku juga untuk buat video di YouTube. Dan di awal tahun 2023 aku sempat bikin dan sempat sering upload juga, terus nggak upload, terus sekarang upload lagi. Dan ya aku coba buat konsisten di sini kurang lebih selama setahun 2 tahun ke depan, atau aku nemuin hal lain yang mungkin lebih menarik dari bikin video di YouTube. Aku nggak tahu juga. Tapi yang jelas aku coba mau fokus di sini selama aku kuliah. Dan mungkin sampai aku lulus kuliah juga aku mau coba kasih kesempatanku di platform ini. Either ini bakal sukses atau enggak, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku bakal tetap lakuin sampai aku rasa ini udah bukan tempatnya lagi gitu. Sejauh ini aku cukup banyak ngomong ya. Dan di video ke-14 ini aku coba buat ingat-ingat apa aja sih hal-hal yang menurut aku kurang bagus gitu di video-video selanjutnya. Salah satunya itu dari lighting. Di video-video selanjutnya kan aku kebanyakan syuting. Ada suara petasan barusan. Aku syuting dengan lampu dimatiin, tapi aku coba sekarang lampu dinyalain, terus tetap pakai lighting manual dari monitor. Dan aku pengen tahu hasilnya gimana. Dan untuk settingan kainnya aku coba ISO-nya naikin di 1000. Terus juga
dalam beberapa hari terakhir juga aku ngerasa dapat kabar buruk untuk negaraku atau negara kita yang kita tinggali sekarang. Tapi aku coba buat ngelihat sisi baik dan sisi buruknya. Walaupun banyak sekali hal-hal yang emang lebih ke buruk. Dan ini jadi bahan pelajaranku juga. Ternyata nggak salah gitu untuk telat ngikutin politik. Ya namanya kita sebagai warga negara dan aku sebagai mahasiswa nggak diwajibkan sebenarnya, tapi at least aku tahu apa yang sedang terjadi di negaraku sekarang. Terus juga akhir-akhir ini aku lagi sering dengerin lagu Lomba Sihir. Kalau teman-teman tahu Lomba Sihir, kayak sekitar 3 atau 4 bulan terakhir aku dengerin Lomba Sihir terus. Beberapa lagunya sangat cocok di aku. Salah satu yang paling kusuka itu adalah Ribuan Memori, walaupun itu basic. Terus juga aku juga suka dengerin Semua Orang Pernah Sakit Hati, walaupun aku juga sedang gak sakit hati, tapi lagunya asik gitu. Teman-teman boleh dengerin ya, di Spotify juga ada. Lagunya asik-asik, cocok buat nemenin perjalanan sebelum berangkat ke kampus, atau buat mengakhiri hari setelah pulang kerja atau pulang kelas. Itu cocok banget. Terus aku juga lagi sering dengerin lagunya Hindia dan Fish. Gak tau kenapa, padahal dulu aku sempet bilang ke diriku aku gak bakal cocok dengerin lagu-lagu yang model-modelan band Fish gitu, tapi ternyata cocok sekarang dan aku tarik omonganku. Dan emang lagunya cukup banyak yang asik, jadi aku sering on repeat juga di Spotify, karena pada akhirnya aku gak bisa mengekskludkan atau mengecualikan band tertentu atau genre tertentu. Sekarang aku coba buat ngelihat lagu itu sebagai lagu ini enak buat didengar atau kurang enak didengar di telingaku. Jadi aku cuma mengklasifikasikan kayak gitu. Kalau emang gak cocok di telingaku, aku gak dengerin lagi. Kalau emang cocok ya aku bakal puter. Walaupun itu genre yang aneh atau dari bahasa yang tertentu, bahasa negara lain. Karena bagi aku ngapain buat dipusingin gitu. Kayak misalkan sempat beberapa kali juga di internet itu kayak, karena dengerin lagu berbahasa Jepang kamu itu wibu, kamu itu orang yang suka anime, bla bla bla. Tapi setelah dipikir-pikir, nggak semua orang yang dengerin lagu Jepang itu wibu. Mungkin ada yang murni suka dengan lagu berbahasa Jepang, mungkin juga ada yang wibu, tapi kan tidak bisa disamaratakan gitu. Dan aku coba buat pelajarin komen-komen yang ada di sosial media. Banyak sekali yang menganggap ketika kita suka A maka dia pasti B dan semacamnya. Jadi aku coba buat belajar lebih kritis lagi di sosial media, karena aku percaya kita itu adalah refleksi dari apa yang kita lihat di sosial media. Kalau misalkan kita ngelihat hal-hal yang lucu-lucuan, mungkin kita bakal jadi orang yang lucu. Kita ngelihat hal-hal yang serius di sosial media, mungkin juga kita di dunia nyata menjadi pribadi yang serius. Tapi bisa jadi salah juga. Jadi coba buat lebih bijak aja gitu di sosial media. Apalagi di umurku yang sekarang, di 22 tahun, aku ngerasa ini udah memasuki umur-umur yang serius. Walaupun aku anggap ini masih muda, tapi aku ngerasa juga udah terlalu tua gitu. Aku juga masih belum lulus, dan diperkirakan aku akan lulus tahun depan, semoga, dan bisa lancar, dan bisa dapat kerjaan, dan bisa fokus berkarir di dunia yang semakin lama semakin bervariasi. Oke, sepertinya di video ke-14 ini cukup panjang. Aku cukup senang bisa cerita cukup banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin aku sejauh ini. Ini udah di video ke-14, dan aku ngeliat ada beberapa orang di analytics yang balik lagi ke videoku. Aku berterima kasih. Aku berterima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan ngikutin, atau mungkin ada yang nungguin, tapi aku nggak berharap juga. Tapi buat teman-teman yang kayak gitu, aku berterima kasih. Dan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.